Ya, Assalamualaikum. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Gus atas waktu dan kesempatannya. Baik, Kita Pak. lanjut saja ke share terlebih dahulu. Ya, pertama-tama kita kunjungi terlebih dahulu multikurir.id, itu website resmi kami. Nanti di sebelah atas kanan ada button login, kita klik button tersebut. Nanti akan tampil ke link loginnya. Kita masukkan terlebih dahulu username-nya beserta password. Lanjut, klik button masuk. Ya, ini tampilan awal ya, pada saat pertama kali kita login ke sistem multikurir, yaitu pertama kali kita lihat adalah news for agent atau beranda. Kita bisa melihat info-info apa aja sih yang terupdate saat ini, karena dari sisi multikurir akan menuangkan informasi-informasi jika ada produk baru, informasi terbaru, kita akan tuangkan di news for agent. Jadi alangkah baiknya jika pertama kali kita login di sistem, kita review terlebih dahulu news for agent, ada info apa seperti itu. Jadi alangkah baiknya kita bisa review terlebih dahulu sebelum melakukan transaksi. Yang pertama di sini ada syarat dan ketentuan, syarat dan ketentuan pengiriman, syarat dan ketentuan pengiriman melalui Justip. Di sini ada beberapa vendornya ya. Jadi kita bisa langsung klik linknya. Ini berbentuk link, jadi kita akan ditujukan ke dokumen syarat dan ketentuan dari pihak vendor-vendor terkait. Di sini juga ada Q&A atau tanya jawab yang sering biasa diajukan ke CS kami, customer kami, dan kita rangkum banyaknya pertanyaan yang sama dan kita tuangkan ke News for Agent juga biar tidak terjadi lagi pertanyaan-pertanyaan yang sama pula. Di sini yang pertama itu mengenai apa perbedaan layanan Muku dan Justip. Jadi saat ini mungkin yang terbaru adalah Justip sudah nasional, sedangkan Muku masih sesuai dengan cover area. Jadi makanya mereka ada pertanyaan-pertanyaan yang sering diajukan ke kami. Jadi kami dituangkan juga di sini mengenai jawabannya bahwa Muku itu servisnya atau layanannya seperti Dako, Puas, Pahe. Babe adalah produk yang dijalankan sendiri oleh PT Multikurir Digital. Jadi di mana Multikurir sendiri melakukan penjemputan langsung ke merchant-merchant Muku itu secara mandiri seperti itu. Sedangkan layanan Justip atau jasa titipan adalah fasilitas tambahan yang diberikan jika agen Muku memiliki kebutuhan untuk menggunakan perusahaan pengiriman lain. Untuk penjemputan, paket layanan Justip adalah tanggung jawab masing-masing perusahaan ekspedisi sesuai yang dipilih oleh agen Muku. Mengenai SOP, begitupun SOP. Untuk kehilangan barang, kerusakan dan lain, kita mengacu ke pihak ekspedisi terkait seperti itu. Pertanyaan berikutnya juga sama. Di sini ada saya menggunakan Justip, sudah input transaksi dan paket belum di pick up, apa yang harus saya lakukan? Jadi di sini ada jawaban ya yang sama. Jadi jika pembuatan transaksi sudah mematuhi syarat dan ketentuan masing-masing perusahaan ekspedisi yang ada di Justip, barang itu misalkan barang kita belum di pick up, maka kita bisa melakukan drop barang ke gerai terdekat. Jika gerainya dengan tempat kita atau tempat merchant kita itu dekat, kita bisa langsung melakukan drop point atau melakukan drop paket tersebut. Atau juga bisa kalau tempatnya jauh, bisa juga langsung menghubungi ke call center masing-masing. Pertanyaan selanjutnya,
Apakah dengan menggunakan jasa layanan Just Tip itu berarti saya menjadi agen resmi dari masing-masing vendor? Tidak ya. Di sini bahkan kita dilarang untuk mengklaim bahwa kita adalah agen resmi dari masing-masing vendor yang ada di layanan Just Tip. Kita adalah agen multi kurir PT Multikurir Digital sendiri melarang agen-agennya membranding tempatnya di luar ketentuan yang sudah ditetapkan. Pertanyaan terakhir yang sering diajukan juga itu mengenai apakah CS Muku bisa membantu jika ada kejadian paket belum di pick up di layanan Just Tip? Ya, kita bisa menghubungi customer service Muku yang tertera di website, akan membantu meneruskan atau memfollow up keluhan dari sisi kita, misalkan customer service-nya kita sudah follow up ke customer service sendiri, namun dari pihak customer service vendor terkait belum ada balasan seperti itu, atau ada kendala-kendala lain, atau mungkin tempatnya gerai yang kita tuju tuh jauh seperti itu, kita juga bisa meminta bantuan customer service Muku untuk membantu follow up. Misalkan, Pak, mohon bantu follow up kan paket kami belum di pick up, saya sudah konfirmasi ke pihak call center, namun belum ada balasan. Nanti dari tim Multikurir akan membantu follow up, meneruskan kendala-kendala yang dialami oleh dari pihak merchant. Ya, di sini juga ada mengenai informasi pekan kemarin ya, mengenai Just Tip ini sudah go nasional. Jadi dimanapun kita sudah bisa melakukan transaksi Just Tip yang nanti di pick up-nya sama oleh kurir ekspedisi terkait. Ini juga ada mengenai pelatihan secara offline di kantor Multikurir Pusat, yaitu mulainya di jam 10 pagi sampai dengan jam 1 siang. Ya, di sini juga ada mengenai update ya, update komisi, di mana reguler dan pahe yang sebelumnya di 11% naik menjadi 17%. Sedangkan komisi layanan Dako dan Puas yang sebelumnya di 15% sekarang naik menjadi 20%. Di sini ada informasi juga untuk menu Just Tip. Transaksi yang telah dibuat yang sudah terbit resi atau hardware bill dengan segala alasan tidak bisa di-cancel atau di-refund. Ini untuk penggunaan layanan Just Tip ya. Jadi untuk layanan Just Tip sendiri tidak ada cancel atau refund. Untuk batas maksimumnya di sini ada 200 gram. Jadi misalkan kalau contohnya di sini ada 1,200 gram masih terhitung 1 kilo. Jika 1,250 gram maka pembulatan ke atas menjadi 2 kilo. Jika kurang dari 1,2 maka pembulatannya ke bawah masih terhitung 1 kilo. Ya, di sini juga ada perhitungan tabel ya. Perhitungan tabel komisi cashback Multikurir. Jadi di sini ada persentase komisi. Itu ada Multikurir itu mempunyai beberapa produk atau beberapa layanan. Di sini ada Puas, Muku Lightpack, Dako, Pahe, Reguler, dan Babe. Untuk presentasi komisinya, Puas dan Muku Lightpack serta Dako di 20%, Pahe Reguler di 17%, sedangkan Babe di 5%. Adapun level bisnisnya di sini terbagi menjadi 3 ya. Yang pertama di brand itu mendapatkan 85%, level bisnis distributor di 75%, sedangkan di agent mendapatkan 65%. Kita simulasikan contoh satu transaksi, misalkan kita berada di level bisnis brand, menggunakan layanan Puas dengan ongkir 100.000, maka nilai 100.000 ongkir tersebut akan dikalikan terlebih dahulu kepada presentasi komisi layanan produk. Jadi kita misalkan tadi mengambil Puas, nilai ongkir 100.000, maka 100.000 dikalikan dengan presentasi komisinya menjadi 20.000. Setelah itu 2.000 tersebut kita kalikan dengan tingkat level bisnisnya. Jadi jika print di 85%, maka 20.000 dikalikan dengan 85%.
maka akan menjadi 17.000. Jadi 17.000 adalah komisi cashback untuk transaksi ongkir 100.000. Ya, untuk transaksi di sini dituangkan ya dari Newsfire Agent bahwa transaksi 24 jam online. Namun perlu digarisbawahi ada jadwal cut off Senin sampai dengan Jumat jam 3 sore. Ini untuk layanan multi kurir. Untuk Sabtunya di jam 1 siang. Sedangkan untuk layanan just tip-nya sendiri itu jadwal cut off-nya Senin sampai Jumat di jam 1 siang. Namun jika transaksi di atas jam 1 siang masih pick up di hari yang sama adalah poin plus dari pihak vendor terkait. Namun di atas tersebut dari sisi mudik sendiri jika cut off-nya transaksinya lewat dari jam 3 maka pick up-nya di keesokan hari. Begitu pun juga di hari Sabtu, jika transaksi lewat dari jam 1 siang, maka pick up-nya di hari Senin. Karena untuk minggunya atau misalkan di hari berikutnya tanggal merah, tim pick up tidak beroperasional. Di sini ada informasi mengenai customer service kami, Senin sampai dengan Jumat, mulai starting di jam 8 pagi sampai dengan jam 10 malam. Sabtu sampai dengan Minggu diawali dengan jam 9 pagi sampai jam 3 sore. Untuk nomor customer service kami tertera ya. Adapun jika menggunakan via WhatsApp, itu bisa langsung klik button WhatsApp, akan lanjut ke link WhatsApp customer service kami. Ya, di sini ada informasi penting ya untuk pengiriman melalui atau cover area dari sisi multi kurir. Itu meliputi Jabodetabek, Bandung, Subang, Karawang, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, Sidoarjo, Pasuruan Kota, Malang Kota, Malang Kabupaten, Kota Batu, Lamongan, Pekanbaru Kota, Medan Kota, Binjai, Padang, Manado, Makassar, Kediri, Jayapura, Jayapura Kabupaten, Jember, Banyuwangi, Pasuruan Kabupaten, Timika, Rembang, Jepara, Badung, Denpasar, Solo, Boyolali yang terakhir. Jadi Solo dan Boyolali opening Senin kemarin ya. Jadi pekan ini ada update 2 kota atau 1 kota Solo, 1 lagi Kabupaten Boyolali opening di pekan ini. Jadi info terupdate-nya untuk 2 wilayah yaitu Kota Solo dan Kabupaten Boyolali opening di pekan ini, yaitu tepatnya di hari Senin kemarin. Sedangkan Tulungagung, Mojokerto, Palembang masih coming soon. Ya, kita lanjut ke menu berikutnya. Yang pertama di beranda. Selanjutnya di ekspedisi ada beberapa menu. Kirim domestik, multi kurir, jasa titip, reward. Menu terakhir di admin ada isi saldo, administrasi, report. Kita awali dengan kirim domestik. Jadi jika memulai transaksi itu kita ada di menu kirim domestik, klik pesan. Ya, ini menu kirim domestik pesan, menunya tertampil ya. Ini ada diawali dengan kota asal, kota tujuan, berat aktual, di sini ada perhitungan volumetrik. Untuk kota asal kita input menggunakan clue atau kata kecamatan ya, yang sebelumnya menggunakan kata kabupaten atau nama kota, sekarang lebih disederhanakan lagi menjadi nama kecamatan. Jadi kita tinggal cukup klik kecamatan yang kita tuju dengan link yang tertampil ya. Misalkan kita Gambirnya di Jakarta, kita klik. Untuk tujuannya sama, clue-nya menggunakan nama kecamatan.
yang sebelumnya menggunakan nama kota atau kabupaten, sekarang lebih disederhanakan lagi. Ya, untuk transaksi, nanti kita akan bikin 2 transaksi. Yang pertama transaksi dalam kota menggunakan berat aktual, dan transaksi yang kedua menggunakan berat volumetrik. Untuk transaksi yang pertama, kita layanannya menggunakan layanan just tip, nanti yang kedua menggunakan layanan multi kurir. Ya, sini kota asalnya sudah, kota tujuan sudah, untuk beratnya dokumen, kita pilih 1 kilo. Untuk volumetriknya di sini tercantum 10 cm, 10 cm, 10 cm. Ini adalah perhitungan awal ya, 1 kilo ya. Jika memang kalau paket kita mempunyai nilai volumetrik, mempunyai panjang, lebar, dan tinggi, kita juga perlu menginputkan. Kita contohkan paket yang pertama berbentuk dokumen, kita klik cek ongkir. Ya, di sini tertampil ya, untuk layanan Muku sendiri ada Dako, Puas, reguler atau Babe reguler, Babe next day, Muku Lekpek. Ini layanan multi kurir untuk kota yang sama atau dalam kota. Dilanjutkan dengan si cepat, ada reguler dan base-nya atau besok sampai tujuan. Untuk terakhir di just tip ada si cepat reguler, ING reguler, dan Ninja reguler. Jadi sekarang banyak pilihan ya, banyak pilihan dari sisi sistem. Jadi kita mengutamakan atau memberikan informasi kepada pihak customer terlebih dahulu adalah harga yang termurah dengan estimasi sama. Jadi harga termurah saat ini ada di Dako, Muku, itu di 8.000, sedangkan yang lainnya di atas 8.000. Sedangkan estimasi sama ya, jadi kita pertama kali menawarkan ke pihak customer, Pak, ada Dako di harga 8.000, estimasi 1-2 hari, seperti itu. Sedangkan dari sisi komisi, kita sudah diinformasikan ya sebelumnya untuk Dako dan Puas, komisinya di 20%. Di sini ada update ya, update untuk produk terbaru, yaitu ada Babe next day dan Babe reguler. Jadi yang sebelumnya Babe hanya dalam kota, sekarang Babe antar kota juga bisa. Di sini ada notisnya ya, ada informasi, kita klik buttonnya. Ya, jadi untuk dalam kota, di sini adalah 25.000 untuk 10 kilo pertama, selanjutnya di 2.500 untuk kilo berikutnya. Untuk antar kota, 30.000 untuk 10 kilo pertama, selanjutnya di 3.000 untuk kilo berikutnya. Dalam kota, Bandung all to Bandung, jadi masih Bandung to Bandung ya, dan Jabodetabek to Jabodetabek. Jadi kotanya masih dibatasi ya, saat ini hanya Bandung to Bandung, Jabodetabek to Jabodetabek. Untuk antar kotanya, di sini hanya baru tercantum all Bandung to Jabodetabek. Jadi antar kotanya perlu dikasih bawahi all Bandung to Jabodetabek. Jadi ini informasi penting ya, bahwa ada upgrade produk terbaru, yaitu perbedaan Babe reguler dan Babe next day hanya estimasinya. Jadi untuk Babe next day besok sampai, sedangkan reguler 3-4 hari. Jadi perbedaannya hanya servicesnya, untuk fungsinya sama. Jadi kita bisa memberikan informasi ke pihak customer jika untuk paket tersebut jika mau sampai di hari esok, maka menggunakan layanan Babe next day. Jika 3-3 hari menggunakan layanan Babe reguler. Ini tertuang 25.000, tadi sudah dijelaskan ya. 25 tersebut adalah 10 kilo pertama. Untuk kilo berikutnya di 2.500. Sini juga tertuang 50.000 pertama itu di dalam kota ya. Kalau 50.000 itu dalam kotanya 50.000, 10 kilo pertama, selanjutnya di 5.000. Sini juga ada Muku Lekpek, yaitu tiba di hari yang sama dengan nominal 12.000 per kilonya.
Sedangkan puas sendiri di harga 22.000 itu per 3 kilo. Jadi kita bisa klik jika ada buttonnya. Jadi 3 kilo pertama di 22.000, untuk selanjutnya 10.000 per kilonya. Jadi untuk puas 22.000 ini adalah 3 kilo pertama. Puas dan Muku Legback jadwal cut off-nya berbeda dengan services lainnya. Untuk Puas dan Muku Legback cut off-nya di jam 12 siang karena paket tersebut harus tiba di hari yang sama, maka untuk cut off-nya lebih maju dari services lainnya, yaitu di jam 12 siang. Jadi paket input setelah jam 12 siang, maka diasumsikan transaksi masuk ke hari berikutnya, seperti itu. Untuk transaksi yang pertama, kita akan contohkan menggunakan layanan Just Tip. Di sini kita akan mengambil cepat. Ya, untuk rutenya itu akan otomatis terupdate. Jadi kita tinggal skip, kita bisa review kembali kota asal, tujuan, beserta beratnya. Jika sudah, kita lanjut ke data pengirim. Kita input terlebih dahulu data pengirimnya, nomor telepon, jadi data pengirim ada nama, kontaknya, nomor telepon, beserta alamat lengkap. Jika sudah, kita lanjut ke data penerimanya. Nomor telepon kita input. Alamat data juga kita input. Jadi ini apa? Untuk data penerima, nama, nomor telepon, beserta alamat detail. Ya, jika sudah, kita lanjut ke data berikutnya, yaitu data paket. Ya, di sini tertuang ya, kita untuk mengambil di hari yang sama akan tertolak ya. Jadi kita terlebih dahulu. Oke, sudah. Ya, jadi untuk pick up date-nya tetap otomatis ya. Jadi tidak bisa kita rubah, kita tinggal menyesuaikan dengan waktunya. Nama barangnya kita input, kita contohkan kartu, jumlah paketnya 1 pieces, estimasi harga kita tanya terlebih dahulu. Jika ada informasi dari pihak customer, kita input aja untuk nominalnya, catatan. Ya, jika sudah, kita tinggal lanjut masukkan password. Kita klik submit. Ya, di sini ada notice ya, bahwa transaksi ini tidak dapat dibatalkan. Apakah Anda ingin melanjutkannya? Jadi untuk layanan Just Tip itu tidak bisa dibatalkan atau di refund seperti itu. Jadi jika kita sudah yakin dengan transaksi tersebut, baiknya kita review dari data pengirim, data penerima, ataupun data paketnya. Jika sudah sesuai, kita lanjut klik OK. Ya, sepertinya ada kendala dengan pihak vendor terkait. Kita lanjut ulang.
Ya, transaksi berhasil ya. Oke. Jadi kita juga harus standby. Ada notice apa sih di transaksi kita seperti itu? Jika ada tadi di awal ada keterangan error koneksi ya. Jadi kita tidak bisa mengambil resi dari pihak vendor terkait, maka kita perlu mengulang transaksi tersebut. Kita klik submit, maka akan tertampil keterangan transaksi kita berhasil. Di sini juga sudah ada keterangan servisnya menggunakan si cepat dengan tarif 10.000. Di sini ada info, silakan klik button get resi untuk mendapatkan resinya. Jadi untuk langkah akhir dari Justip adalah kita klik get resi untuk mendapatkan resi dari pihak vendor terkait. Kita klik, ya tertampil ya. Jadi ini adalah resi dari pihak vendor si cepat. Jadi untuk hasil tersebut dinyatakan sudah berhasil. Untuk langkah selanjutnya kita klik invoice. Ya, invoice adalah bukti transaksi atau yang wajib kita serah terimakan kepada pihak customer bahwa untuk paket tersebut sudah berhasil dengan data pengirim, penerima dengan data paket juga tertampil. Di sini ada nomor resi dari pihak vendor terkait. Jadi nomor resinya di sini tertuang ya. Jadi nomor resinya juga tertampil dengan harga 10.000. Jadi untuk resi tersebut bukan dokumen yang kita lampirkan ke sisi paket, namun dokumen tersebut yang wajib kita serah terimakan kepada pihak customer. Yang wajib kita print dan kita lampirkan ke sisi paket yaitu shipping label. Jadi nanti tugas merchant atau agent itu print untuk shipping labelnya dan kita lampirkan, tempelkan ke sisi paket. Ini adalah shipping label. Jangan terbalik ya, invoice yang wajib kita serah terimakan kepada pihak customer dan shipping label yang wajib kita print dan kita lampirkan ke sisi paket. Ya, untuk transaksi yang kedua, kita tidak perlu preview lagi atau kembali ke menu sebelumnya, kita cukup ngedit. Nah, ini ada update terbaru ya. Jadi kita cukup ngedit dengan kota tujuannya. Contohnya kita transaksi yang kedua, kita mau ke Bekasi. Ya, kita klik. Untuk beratnya, untuk transaksi yang kedua kita akan simulasikan menggunakan paket makanan kering dan dikemas menggunakan dus mie instan. Jadi setelah kita timbang, berat aktualnya hanya 2 kilo. Tetap kita input di sistem, berat aktualnya tertampil di monitor kiloan kita 2 kilo dan mempunyai volumetrik dengan panjang 50 cm, lebar 25 cm, dan tinggi 20 cm. Jadi dus mie instan tersebut setelah kita ukur panjangnya di 50 cm, lebarnya 25 cm, dan tinggi 20 cm. Langkah selanjutnya kita klik cek ongkir. Ya, tertampil ya servicesnya. Jadi ada servicesnya. Dan sini ada perubahan ya kalau kita cermati kembali. Jadi berat aktual yang sebelumnya kita input 2 kilo berubah menjadi 4,17. Jadi akan berubah secara otomatis via sistem. Kenapa berubah? Karena berat aktualnya lebih kecil dari berat volumetriknya. Namun jika kita di awal tadi menginputnya berat aktualnya di 5 kilo dan hasil dari perhitungan volumetriknya di 4,17, maka berat aktualnya tidak berubah jika kita input tadi di 5 kilo. Namun di awal tadi kita penginputannya 2 kilo dan berat volumetriknya di 4,17, maka akan berubah menjadi 4,17 sesuai dengan perhitungan yang terberat. Jadi akan terambil dari perhitungan yang terberat nih. Jika perhitungan volumetriknya lebih berat dari aktual, maka akan berubah besaran aktualnya. Namun jika berat aktualnya lebih besar, maka tidak merubah dari sisi nominal berat aktualnya. Untuk antar kota di sini tertampil
Multikurir ada services PAHE, paket hemat, muku reguler, babe reguler, dan babe next day. Jadi ini untuk services antar kota ya. Jadi untuk dalam kota sendiri tadi ada Puas, muku Lekpek, Dako. Nah, yang berbeda antar kota adalah muku reguler dan PAHE. PAHE sendiri adalah paket hemat, estimasi 3-6 hari. Untuk harganya di 32.000 per kilonya. Ini 32.000, sorry, kita ralat per 4 kilo. Jadi ini sudah mengikuti dengan nominal yang tercantum ya. Ini per 4 kilo, 32.000. Untuk muku reguler, 36.000 dengan estimasi 2-6 hari. Sedangkan babe, di sini masih di 25.000. Dan babe next day di 50.000. Jadi untuk babe sendiri, tadi starting 10 kilo pertama ya, 10 kilo pertama di 25.000. Untuk kilo berikutnya 2.500. Sedangkan babe next day 10 kilo pertama di 50.000, kilo berikutnya di 5.000. Untuk transaksi yang kedua kita akan menggunakan paket layanan babe ya. Kita contohkan babe. Bisa klik. Ya, babe. Karena lebih murah ya. Di 25.000. Kita sudah ambil servicesnya. Untuk si cepat ada best juga. Di hari selanjutnya ada reguler. Just tip ada si cepat, JNT, dan India. Jadi kita selaku merchant bisa menginformasikan terlebih dahulu ke pihak customer harga termurah saat ini ada di babe di 25.000 dengan estimasi 3-4 hari seperti itu. Jika sudah, lanjut ke penginputan datanya. Ya, untuk penginputan data jika sebelumnya kita sudah melakukan transaksi, maka data pengirim akan tercopy ya. Jadi jika pengirimnya masih sama, kita tidak usah mengedit kembali. Kita lanjut ke data penerimanya. Data penerimanya kita sesuaikan dengan data yang tertera di paket. Ya, jadi di sini ada notis ya, pastikan alamat diisi dengan lengkap. Ketidaklengkapan alamat berpotensi paket gagal dikirim. Jadi jika penerimanya perorangan dan kita wajib input untuk nomor rumahnya beserta RT RW-nya. Namun jika penerimanya perusahaan atau kantor, maka untuk RT RW bisa kita skip seperti itu. Atau kita bisa menyesuaikan di sisi paket jika penerimanya perorangan dan belum melampirkan RT dan RW beserta nomor rumahnya juga belum terinput, kita bisa menanyakan kembali, Pak, mohon dilengkapi terlebih dahulu untuk kelengkapan datanya. Kita membutuhkan nomor rumah beserta RT dan RW seperti itu. Selanjutnya kita input data paket. Ya, jadi sudah ya. Kita bisa memilih di tanggal yang sama untuk services babe, PAHE, reguler itu dikarenakan jam cut off-nya di jam 3 sore. Jadi untuk transaksi saat ini kita di bawah jam 3 sore masih memilih di tanggal yang sama. Masih bisa ya. Untuk waktunya jam 3 sore. Untuk paketnya tadi informasikan contohnya makanan kering. Jumlah piecesnya hanya 1 dus. Kita bisa tanyakan terlebih dahulu jika ada informasi untuk harga paket tersebut. Kita tinggal input nominalnya. Dan di sini ada asuransi ya. Jadi perlu saya garis bawahi untuk jenis paket makanan itu tidak ada asuransi. Jadi untuk jenis paket makanan tidak ada asuransi.
Jadi untuk makanan jika ada sampai terjadi basi atau apa itu bukan dari sisi pengirimannya. Jadi dari sisi customer perlu kita tanya terlebih dahulu. Kalau ada pengiriman kue kering, Pak Bu, ini expirednya apakah sudah sesuai dengan estimasi yang diberikan sama pihak multikurir? Contoh tadi di sisi services Pahe 3-4 hari, namun expirednya hanya 2 hari. Nah itu kita juga perlu menginformasikan Bu, menginformasikan ke pihak customer bahwa estimasi yang diberikan sama expirednya itu berdekatan ya. Mohon untuk kendala apabila terjadinya basi untuk hal tersebut itu bukan tanggung jawab dari sisi multikurir seperti itu. Jadi untuk makanan tidak ada asuransi. Yang wajib asuransi adalah dokumen penting dan elektronik. Jadi dokumen penting misalnya SNK, BPKB dan semisalnya itu wajib asuransi, serta handphone, laptop itu juga wajib asuransi. Mengenai elektronik itu wajib melampirkan nota pembelian seperti itu. Jika sudah makanan harga estimasi, selain dari paket jenis paket 2 tersebut tadi dokumen penting serta elektronik sifatnya pilihan ya atau opsional sesuai dengan requestan customer. Mau asuransi ataupun tidak itu dari sisi customernya. Maka yang wajib kita garis bawahi adalah paket yang wajib asuransi hanya 2, yaitu dokumen penting dan elektronik. Selain dari itu sifatnya pilihan. Jika sudah, kita lanjut. Penginputan nominal sudah. Ya. Jadi di sini tertera 4,17 ya. Jadi kita sudah jelaskan sebelumnya, jika 4,17 masih pembulatan ke bawah atau masih terhitung 4 kilo untuk harga 32.000 untuk paket layanan hemat. Jadi untuk 25 tersebut adalah paket Babe reguler. Jadi kita klik submit. Ya, transaksi berhasil ya. Jadi di sini kenapa ada notisnya langsung berhasil? Karena untuk services Muku itu bisa melakukan revisi jika ada kesalahan penginputan data penerimanya maupun kesalahan penginputan dari sisi beratnya. Selama paket tersebut belum terpick up sama tim kurir kami. Jadi jika paketnya masih di sisi merchant dan kita setelah review kembali ada kesalahan penginputan data penerima atau kesalahan pada penginputan berat paket tersebut, kita bisa mengajukan cancel kepada customer service kami. Pak, Bu, mohon bantu cancel untuk transaksinya. Kami ada kesalahan data penerima atau kesalahan penginputan beratnya. Nanti akan dibantu cancelkan dan silakan melanjutkan untuk transaksi revisinya seperti itu. Jadi untuk services Muku all baik itu dalam kota maupun antar kota, selama paket tersebut belum terpick up sama tim kurir, maka masih bisa direvisi. Berbeda dengan Justip ya, itu tidak ada cancel maupun revisi. Ya, di sini sudah tertampil ya. Kita tadi servicesnya menggunakan Babe reguler dengan tarif 25.000 dengan nomor resi tertera. Di sini ada invoice, shipping label dan shipping label termal. Jadi langkah berikutnya setelah transaksi berhasil, kita print terlebih dahulu invoice-nya. Ya, invoice adalah dokumen yang wajib kita serah terimakan kepada pihak customer bahwa untuk transaksi tersebut sudah berhasil. Data pengirim, data penerima. Di sini juga tertera nomor resinya. Dan untuk harganya juga tertera ya 25.000. Jadi kita print invoice tersebut dan kita serah terimakan kepada pihak customer. Dan kita juga perlu menginformasikan Pak, Bu, Bapak, Ibu bisa melakukan tracking secara mandiri untuk paket tersebut melalui website multikurir.co.id. Jadi nanti kita bisa menginformasikan kepada pihak customer untuk
tracking resinya bisa dilakukan secara mandiri di website multikurir.co.id. Jadi di sini ada cek resi. Ya, kita refresh terlebih dahulu websitenya. Ya, di sini ya, kita tinggal input nomor resinya. Setelah itu kita klik lacak. Maka untuk trackingnya akan auto tertampil, baik itu start dari pertama kali kita pick up sampai si penerimanya. Ya, namun jika ada kendala dari sisi customer, itu juga bisa langsung di sini dari sisi Multikurir menyediakan layanan melalui WhatsApp. Jadi link tersebut langsung ke customer service kami jika ada kendala dengan paket tersebut. Misalkan estimasi yang diberikan dari pihak Multikurir 2-3 hari, namun sampai 4 hari paket tersebut belum sampai tiba, itu bisa komunikasikan juga ke pihak customer service kami melalui WhatsApp. Yang tertera di bawah sebelah kanan itu ada link WhatsApp customer service kami. Ya. Info sudah, di sini ada shipping label. Ya, shipping label adalah dokumen yang wajib print oleh pihak merchant dan dilampirkan ke sisi paket tersebut, seperti itu. Jadi shipping label adalah dokumen yang wajib print dan dilampirkan ke sisi paket. Di sini juga ada shipping label thermal ya. Jadi jika kita tersedia pintu thermal, kita juga bisa memilih jenis printnya, itu shipping label thermal. Jadi shipping label thermal itu tampilannya mengikuti dengan jenis printernya. Secara fungsi sama, hanya tampilannya mengikuti dengan jenis printernya. Dia lebih kecil ya dan memanjang ke bawah. Ya, jika sudah, kita lanjut ke menu berikutnya. Ya, menu Multikurir list pemesanan. Untuk menu Multikurir list pemesanan adalah transaksi yang sudah berhasil kita input di kirim domestik tersebut akan terbagi menjadi 2 report ya. Yang pertama report Multikurir, yaitu menggunakan layanan produk Multikurir. Yang kedua report dari jasa titip menggunakan layanan jasa titip. Di sini kita tertampil menggunakan services Babe dengan rute Jakarta Bekasi. Maka di sini ada detail ya, jika kita mau print ulang seperti itu, mau nge-print ulang invoice-nya atau print ulang print thermalnya, tersedia di Multikurir list pemesanan. Itu juga ada 3 button.
Yang pertama button invoice, yang kedua button print thermal. Untuk periode itu tidak ada batasan ya, jadi kita bisa memilih untuk melihat transaksi 1 minggu sebelumnya, 1 bulan sebelumnya, atau beberapa bulan sebelumnya. Kita tinggal klik. Nah, ini ada berhubung ini akun demo, akun testing, jadi auto cancel. Ini langsung tertampil ya periode kita dari bulan Mei sampai sekarang tertampil histori transaksi kita menggunakan layanan multi kurir. Ya, dilanjutkan dengan list bonus. Ya, ini bonus kita ya setelah menggunakan layanan tersebut akan tertampil di sini. Untuk periode ini juga sama, kita bisa melihat 1 minggu sebelumnya, 1 bulan sebelumnya, atau beberapa bulan sebelumnya. Kita lanjut ke menu just tip, jasa titip di list pemesanan. Ya, saat ini ada transaksi menggunakan layanan si cepat ya. Untuk rutenya Gambir ke Ciracas. Untuk resinya tertampil, maka untuk transaksi tersebut tidak dapat direvisi atau cancel. Jadi nanti langkah selanjutnya kita tinggal menunggu tim pickup dari pihak vendor terkait. Namun jika sampai waktu yang ditentukan belum juga datang, kita juga bisa inisiatif terlebih dahulu. Jika geranya dekat, kita bisa langsung drop paket tersebut. Jika geranya lama, kita juga bisa konfirmasi ke customer service langsung atau meminta bantuan ke customer service multi courier seperti itu. Meminta bantuan untuk memfollow up status paketnya untuk supaya di pick up seperti itu. Di Just Tip juga tertera ya untuk shipping thermal labelnya. Jadi jika kita menggunakan pintu thermal, di sini untuk layanan Just Tip juga sudah tersedia. Ya, sudah tersedia, jadi kita print dan kita lampirkan ke sisi paket. Jadi baik multi courier maupun Just Tip untuk metode print thermal saat ini sudah tersedia. Untuk periode ini juga sama, ini sama kayak sebelumnya, tidak ada batasan. Kita bisa mereview 1 minggu sebelumnya, 2 minggu sebelumnya, atau 1 bulan sebelumnya. Sini ada list bonusnya, sama. Dilanjutkan dengan menu reward. Ya, saat ini untuk reward belum tersedia ya. Kita lanjutkan lagi ke menu berikutnya, ada di menu admin, isi saldo, administrasi, dan report. Kita didahulukan dengan isi saldo. Kita klik bank transfer, di sini tertera Bank BCA dan Bank Maybank. Jadi saat ini untuk top up multi courier yang tersedia melalui Bank BCA dengan Bank Maybank. Untuk Bank BCA, langkah awalnya kita input terlebih dahulu nominal yang akan kita top up-kan, contohnya di 500.000. Ya, setelah itu kita klik button top up. Apakah Anda ingin ikut? Oke. Ya, ini sifatnya masih request ya. Jadi request top up sukses. Kita oke. Di sini kita dikasih waktu time limit 1 jam sampai transferan tersebut. Jadi jika time limitnya habis dan kita baru melakukan transfer, maka prosesnya akan manual seperti itu. Diusahakan transfernya sebelum time limit habis. Untuk langkah-langkahnya di sini tertera ya. Untuk nominalnya kita sudah input 500.000 disertakan dengan kode unik. Jadi yang kita transfer adalah 500.000 beserta kode uniknya seperti itu. Untuk nomor rekening tujuan di sini tertampil ya, nomor rekening tujuan atas namanya Multi Kurir Digital seperti itu. Jadi untuk nomor rekeningnya tertampil, atas namanya juga atas nama PT Multi Kurir. Untuk status di sini masih waiting dikarenakan belum ada top up dari sisi kita, belum ada transfer, dan juga status waiting tersebut masih di bawah time limit. Jadi jika time limitnya sudah habis, maka statusnya akan berubah. Yang sebelumnya waiting akan berubah menjadi expired. Dan jika sudah expired,
maka untuk status top up-nya tidak akan masuk otomatis. Itu harus kita mengajukan request top up ulang seperti itu. Ya, jika sudah, kita lanjut ke metode berikutnya menggunakan Bank Maybank. Untuk Bank Maybank tersebut, metodenya menggunakan virtual account. Untuk langkah-langkahnya, jika kita menggunakan sesama Maybank, kita masuk ke aplikasi. Setelah itu memilih menu transfer. Untuk nomor rekening tujuan, kita input dengan nomor virtual account yang tertera di sistem kita. Karena setiap user kita akan berbeda-beda masing-masing virtual account-nya. Jadi kita input terlebih dahulu untuk nomor rekening tujuannya dengan virtual account. Terus disertakan dengan nominalnya. Jadi untuk nominalnya dari sisi multikurir tidak ada batas minimumnya, baik Bank Maybank ataupun Bank BCA. Jadi batas minimumnya adalah kebijakan dari pihak bank-bank terkait. Jadi dari pihak Maybank misalnya batas minimum transfernya di 100.000, maka nominal 100.000 tersebut adalah kebijakan Bank Maybank, bukan dari sisi multikurir. Setelah kita memasukkan nominalnya, terus nanti yang akan tertera sebagai penerimanya yaitu nama username kita, nama ID kita yang tertampil di sistem. Jadi nanti penerimanya akan sesuai dengan ID sistem multikurir kita. Jika sudah, kita klik submit. Namun jika namanya berbeda dengan nama user kita, pastikan kembali, pasti ada kesalahan penginputan nomor virtual account. Terus ada pertanyaan juga yang sering dilontarkan kami, Pak, jika kita menggunakan Bank Mandiri, apakah bisa juga top up melalui Maybank? Ya, bisa. Jadi untuk bank yang berbeda bisa top up menggunakan Bank Maybank. Untuk langkah-langkahnya sama, kita transfer antar bank, terus banknya kita pilih terlebih dahulu Bank Maybank. Setelah itu kita lanjutkan dengan nomor rekening penerima, kita input dengan nomor virtual account kita. Selanjutnya, masukkan nominal yang kita inginkan, nominal transfer. Nanti nama penerimanya akan sama dengan data username kita. Jika sudah sesuai, maka kita lanjut ke submit seperti itu. Jadi jika kita menggunakan bank yang berbeda dengan dua bank tersebut, kita bisa menggunakan Bank Maybank. Akan masuknya otomatis. Jadi di sini tidak ada kode unik karena menggunakan virtual account. Ya, kita lanjut ke menu berikutnya. Di sini ada administrasi, ganti sandi. Ya, untuk menu ganti sandi di sini tertera ya. Jadi kita input terlebih dahulu password lama kita, dilanjutkan dengan password baru, diulangi dengan password baru. Di sini ada minimal karakternya yaitu 6 digit ya. Setelah itu kita tinggal klik ganti password, maka akan otomatis password baru kita sudah dinyatakan sukses. Jadi langkahnya gampang ya, masukkan password lama, terus password baru diulangi dengan password baru. Setelah itu kita klik ganti password. Kita logout dan kita login kembali dengan password baru. Dan di sini udah info akun. Ya, ini info akun kita ya. Di sini tertera juga deposit up to date kita setelah pemakaian transaksi. Jadi untuk transaksi di sistem multikurir ada auto debit. Jadi pastikan sebelum melakukan transaksi kita cek terlebih dahulu kesediaan saldo kita.
Jika nominal transaksi kita ongkirnya 50.000 dengan saldo kita di bawah tersebut, maka akan otomatis cancel. Jadi dipastikan untuk depositnya lebih tinggi dari nilai ongkos kirimnya atau nilai transaksinya. Di sini ada info deposit kita dibarengi dengan info kode agent, ID login, dan merek dagang. Untuk ID login itu sama atau biasa disebut dengan username ya. Jadi username itu ID login. Username, ID login, kode agent. Untuk merek dagang atau trading name itu kode merek dagang. Di sini ada virtual account kita. Jadi masing-masing virtual account akan berbeda-beda. Jadi ini adalah virtual account Maybank kita. Ya, kita lanjut ke menu berikutnya. Lihat user. Ya, untuk lihat user adalah list tersebut adalah mitra-mitra kita atau rekan-rekan kita yang sudah berhasil mendaftar mudik kurir melalui sistem kita. Jadi kita daftarnya rekan kita daftarnya melalui sistem kita. Jadi akan tertampil di list lihat user. Dan sini juga bisa merekonsili ya, kita contohkan di tes user 1 sudah berhasil mendaftarkan tes 02. Maka akan tertampil nih, oh ternyata kita baru mendaftarkan 1 seperti itu. Dan kita juga bisa merekonsili misalkan kita sudah mengasumsikan mendaftarkan 100 user seperti itu. Namun yang tertampil di list kita hanya 98. Itu juga kita bisa tanyakan kepada pihak customer service kami, Pak Bu mohon dibantu, kita sudah berhasil penginputan pendaftarannya itu sampai 100 user ya, namun yang tertampil di sistem baru 98. Mohon bantu follow up-nya. Itu juga nanti akan dibantu jika ada perbedaan data seperti itu di menu lihat user. Ya, jika sudah, kita lanjut ke bank account. Ya, jika sudah tampilannya seperti ini, maka user kita sudah mendaftarkan rekening kita atau data bank kita ya. Jadi di Mas Buku tersebut sudah mendaftarkan nomor rekeningnya menggunakan bank BCA. Di sini juga atas namanya juga sudah tertera. Namun jika belum, silakan melakukan pendaftaran terlebih dahulu untuk bank akunnya. Fungsinya apa? Fungsinya jika kita sudah berhasil mendaftarkan akun dan sudah di-approve sama pihak TTR, maka untuk komisi referralnya pihak TTR akan transfer sesuai dengan nomor rekening yang tertampil di sistem. Jadi dari pihak TTR akan transfer ke nomor rekening yang tertampil di sistem. Jadi silakan melakukan pendaftaran terlebih dahulu. Jika belum, tampilannya sama yang saat ini kita lihat ya. Jika sudah ada banknya, maka dinyatakan sudah berhasil. Kita lanjut ke menu berikutnya. Ada di register akun. Ya, jika tampilannya sama, dipastikan user kita sudah melakukan verifikasi. Namun jika tampilannya berbeda, silakan melakukan verifikasi terlebih dahulu. Jadi kita contohkan ada rekan kita mau mendaftar, kita minta datanya untuk nama merek dagangnya, nama lengkap, untuk level bisnisnya juga kita bisa tanyakan terlebih dahulu, merek level bisnisnya, alamat lengkapnya jangan lupa, nomor WhatsApp-nya atau nomor telepon, email. Ya, setelah itu jika sudah, kita tinggal penginputan datanya. Kita contohkan ya untuk register akunnya. Merek dagangnya menggunakan kurir. Nama lengkapnya misal Bambang. Untuk level bisnisnya, berhubung untuk level bisnis Mas Buku tersebut di tingkat level bisnis distributor, maka secara sistem bisa mendaftarkan distributor maupun agent. Namun jika ada rekan kita yang mau mendaftarkan level bisnisnya di atas kita dan secara sistem tidak bisa, itu juga bisa prosesnya secara manual dan kita meminta bantuan ke pihak TTR. Pak Bu mau dibantu, ada rekan kami atau saudara kami mau mendaftarkan namun level bisnisnya di atas username saya, jadi kita tidak bisa penginputan secara sistem, mau dibantu untuk follow up-nya. Namun kita contohkan jika pendaftaran tersebut berada di level bisnis agent, kita input dengan level bisnisnya, dilanjutkan dengan alamat lengkap, nomor telepon,
email. Passwordnya pastikan mudah dihafal ya. Pastikan mudah dihafal passwordnya dengan karakternya minimal 6 digit. Setelah itu kita klik register. Ya, di sini ada notis ya, data berhasil ditambahkan. Jadi kita sudah berhasil mendaftarkan satu akun untuk tingkat level bisnisnya di agent. Jadi di sini statusnya waiting. Jadi kita nanti langkah selanjutnya kita informasi kepada pihak KTR, Pak Bu mohon dibantu, kita sudah berhasil mendaftarkan akun namun secara statusnya masih waiting. Jadi nanti langkah selanjutnya akan dibantu dengan pihak KTR seperti itu. Jika sudah, kita lanjut ke menu terakhir dari administrasi yaitu verifikasi. Ya, jika sudah melakukan verifikasi maka akan ada notis ya, akun Anda sudah terverifikasi. Namun jika belum, silakan melakukan verifikasi terlebih dahulu supaya bisa mendaftarkan akun dan akun registrasi terbuka. Jadi silakan melakukan verifikasi terlebih dahulu. Di sini jika belum akan ada tiga opsi atau 3 pilihan yang wajib diisi. Yang pertama, kita suruh upload data KTP, foto peserta KTP, dan foto peserta tanda tangan seperti itu. Jika sudah, kita lanjut ke menu yang terakhir yaitu menu report. Menu report mungkin bahasa sederhananya adalah pembukuan secara mandiri sistem mudik kurir. Di sini ada user bonus. Kita juga bisa melihat bonus kita. Kita input terlebih dahulu nama username-nya. Jika tertampil, kita tinggal klik langkahnya. Untuk periodenya juga kita bisa sesuaikan. Periode 1 minggu sebelumnya, 1 bulan sebelumnya, atau beberapa bulan sebelumnya. Setelah itu kita klik OK. Berhubung ini akun demo atau akun testing, jadi tidak tertampil ya untuk bonusnya. Kita lanjutkan dengan menu terakhir dari menu report, yaitu user cash flow. Ya, user cash flow mungkin bahasa sederhananya keluar masuknya dana sistem kita ya. Jadi keluar masuknya dana sistem kita akan kerekod di menu user cash flow. Untuk periodenya juga sama, kita bisa mereview 1 minggu sebelumnya, 1 bulan sebelumnya, atau beberapa bulan sebelumnya. Setelah kita menentukan periodenya, kita klik cari. Ya, ini tertampil ya. Transaksi kita, cashback kita seperti itu. Dan sini juga kita bisa rekonsil, misal di tanggal 11 Mei, kita sudah melakukan top up sebanyak 5 kali. Namun setelah kita rekonsil, kita review ke user cash flow, yang tertampil di sistem baru 4. Jadi top up 5, yang tercantum di sistem baru 4. Berarti ada 1 top up yang belum berhasil masuk seperti itu. Dan itu juga bisa kita ajukan case-nya ke customer service kami, Pak Bu mau dibantu untuk top up tersebut, kita bisa tentukan ya nominalnya pasti berbeda, nominal di berapa, belum masuk di tanggal berapa, nanti kita adukan ke pihak customer service kami, disertakan atau dilampirkan dengan tanda bukti transfernya seperti itu. Nanti untuk top up-nya akan dibantu manualkan oleh customer service kami. Ya, jika penjelasan user cash flow sudah, maka untuk penjelasan secara sistem kita nyatakan sudah finish. Kita lanjut ke sesi tanya jawab. Oke, baik. Oke ya, baik Bapak Ibu, itu tadi penjelasan untuk sistem multikurir ya dari Pak Imam, luar biasa. Dari awal hingga akhir, dahsyat ya, jadi sangat detail sekali ya. Berikutnya kita ke sesi tanya jawab ya. Yuk silakan Bapak Ibu, mungkin ada yang mau ditanyakan seputar sistem multikurirnya ya. Mungkin mulai dari
penginputan datanya, atau mungkin pilihan servisnya, atau mungkin cara top up dan sistem pembukuannya ya. Ya silakan, ada yang mau ditanyakan? Langsung chat atau pakai audio ya. Bisa langsung di unmute sendiri ya untuk mic-nya, silakan. Assalamualaikum Pak, saya mau tanya. Ya, waalaikumsalam Ibu, silakan langsung ke pertanyaannya. Suara saya. Mungkin ada 2 perangkat Ibu. Ya, bentar. Jadi kan saya belum belum terverifikasi gitu. Ya. Verifikasi itu penting nggak Pak? Akun saya kan selama ini memang belum pernah saya pakai ya, walaupun sudah lama. Jadi waktu itu saya verifikasi sudah berkali-kali gagal karena waktu itu sistem Muku sedang dalam perbaikan gitu. Sampai kemudian habis udah lama terus baru ada email WA Blast baru saya aktif lagi sekarang gitu. Terus cara verifikasinya gimana ya? Oke, baik. Ya cukup pertanyaan saya Pak, gitu aja. Ya. Ya, dengan Ibu siapa? Maaf Ibu. Ya, berarti cara verifikasi ya Pak ya. Jadi untuk verifikasi tersebut bisa dicoba kembali via sistem. Via sistem terlebih dahulu ya, kita coba verifikasi sesuai dengan langkah-langkahnya yang diberikan. Itu ada upload foto KTP. Namun jika masih ada kendala, itu prosesnya bisa mengajukan ke pihak TTR, Pak Bu mau dibantu untuk verifikasi sistem kami. Ada misalkan ada terjadi kendala ya. Biasanya jarang sekali ada kendala pada saat melakukan verifikasi. Jadi bisa dicoba terlebih dahulu via sistem seperti itu. Namun jika memang ada kendala, itu bisa mengajukan ke pihak TTR untuk proses selanjutnya seperti itu. Ya, gitu ya Ibu Big Property Yogyakarta ya. Jadi untuk verifikasi mungkin ada beberapa member yang lama ya, yang baru dapat WA Blast ya, karena memang Muku Justip kita sudah nasional, jadi diharapkan untuk member yang lama sudah bisa melakukan transaksi seperti itu ya. Nah, untuk cara verifikasi, Ibu bisa langsung login ke sistem ya, sistem multikurir client.multikurir.id. Nah, di situ ada menu verification account. Silakan upload ya foto-fotonya. Foto profil, foto KTP, terus foto selfie dengan KTP, dan foto setuju dengan syarat ketentuan yang ada di multikurir. Lalu silakan diupload ya, diupload di sistem. Nanti tinggal konfirmasi ke live chat atau ke tim Muku pusat, mohon dibantu verifikasi ya, seperti itu. Cukup share aja foto-fotonya Ibu. Kalau misalkan kendala di sistemnya, nanti bisa langsung japri ya ke staf TTR ataupun Muku. Kalau ke TTR bisa langsung ke live chat di ttrmultikurir.com ya, seperti itu. Ya, semoga bisa jadi solusi ya. Karena verifikasi ini sifatnya wajib Ibu ya. Kenapa kita harus verifikasi? Karena ada 2 proses ya di Muku ini. Jadi kita registrasi, lalu kita melakukan aktivasi. Setelah aktivasi, sistem juga belum bisa digunakan. Ibu harus melakukan verifikasi. Kalau sudah akun terverifikasi, artinya sudah bisa melakukan jasa kirim barangnya, mendaftarkan merchant-nya, itu sudah bisa. Ya, syaratnya harus verifikasi. Seperti itu. Ya, yuk silakan. Satu lagi boleh Pak? Ya, boleh, silakan Ibu. Bedanya klien multikurir sama artis multikurir itu apa ya webnya? Bedanya apa ya? Ya, kalau klien.multikurir itu tadi sudah disinggung oleh Pak Imam, itu link login ya.
Jadi untuk akses ke sistem multikurir, Ibu harus login ya. Linknya adalah lain tadi, client.multikur.id gitu ya. Adapun yang untuk tetermultikur.com itu web support ya, untuk konsultasi, tanya jawab, mengenai ada kendala sistem dan lain-lain seperti itu. Kalau link loginnya tetap di client.multikur.id. Bentar saya share untuk linknya ya. Terima kasih, Pak. Ya silakan yang lain, ada yang ditanyakan? Link login ini ya, link login sistem Muku. Nah itu ya, itu link resminya ya, jadi melakukan login ke situ ya. Atau masuk aja di website multikur.id, di situ ada menu login. Ya silakan login, masukkan username dan passwordnya, seperti itu ya. Oke, berikutnya juga ada dari Pak Eri ini ya. Kalau just tip yang dari Bandung ke daerah lain, di dalam Jawa Barat atau di luar Jawa Barat kok nggak ada ya? Itu nanti pengen bertanya baik kecamatan Pak, silakan pastikan untuk sesuai ya untuk alamatnya. Mungkin bisa disebutkan dari kota mana atau kecamatan mana ke mana gitu ya, mungkin bisa di cross check ya. Harusnya bisa kalau untuk just tip ya, Pak Imam. Ya betul. Kemarin juga pas ada kendala di Sumedang itu, Sumedang tidak bisa transaksi, pas kita cross check ada penelusuran dari pihak IT secara lanjutan itu saat ini sudah bisa melakukan transaksi untuk daerah Sumedang. Jadi pas training pekan kemarin ada tanya, Pak Sumedang kok belum bisa? Ternyata pas kita telusuri saat ini sudah bisa melakukan transaksi untuk daerah Sumedang dan sudah berlanjut ya transaksinya untuk daerah Sumedang. Baik ya, yang ditanyakan adalah Buah Batu ke Ciracas. Ciracas ini Jakarta Timur ya Pak? Ya, Jakarta Timur. Ya, Buah Batu ke Ciracas harusnya bisa. Buah Batu di Bandung ya. Ya Pak Widodo, Pekalongan sekarang sudah bisa buka ya Pak? Ya bisa ya. Jadi yang untuk Pekalongan, di mana di situ tidak ada pelayanan Muku, maka menggunakan layanan Muku Just Tip atau Muku Si Cepat ya Pak. Oke, berikutnya Pak Eri, kalau pesen Just Tip itu menunya di mana ya? Nah, ini tadi satu tampilan ya. Jadi ketika Bapak search pesan, itu nanti muncul semua tuh, ada Muku Si Cepat, tampil jadi satu Pak. Tinggal pilih aja just tip-nya apa, mau JNT, Si Cepat atau Ninja ya, tergantung area masing-masing. Kadang tidak ada Si Cepat, arahnya JNT Ninja seperti itu. Jadi mengikuti area masing-masing ya. Ini ada Puji Rahayu ya, Ibu Puji. Hari ini saya mau coba untuk kirim dokumen dengan Muku pakai akun sendiri. Nah, untuk printer dan timbangannya kapan dikirimnya? Untuk timbangan dan printer bisa konfirmasi ke sponsor masing-masing ya. Yang apa sponsornya, apakah sudah klaim atau belum ya, atau nanti bisa Ibu Japri ya ke CS Muku atau ke saya juga boleh ya, atau di live chat di tetermuku.com, nanti kita cross check ya apakah sudah dikirim atau belum ya. Yang pasti kalau sudah aktivasi biasanya sih ini ya waiting list ya kalau sudah isi. Karena masih manual Ibu ya, masih manual. Jadi untuk klaim timbangan dan printer ini kita masih manual ya. Jadi harus konfirmasi dulu. Seperti itu. Oke, ada lagi yang ditanyakan? Silakan Bapak Ibu. Ya, di sini untuk
di live chat ada ya mengenai Bank BRI dan Mandiri kapan ya Pak? Ya, Iya, kita Pak. sedang mengusahakan secepatnya ya. Jadi untuk Bank BCA pun baru ya, yang mana sebelumnya itu hanya tersedia di Bank Maybank saja. Saat ini ada pembaruan, updatean, itu sudah tersedia untuk Bank BCA. Namun untuk Bank BRI dan Mandiri mungkin akan menyusul setelahnya seperti itu. Baik ya, itu untuk top up ya. Jadi saat ini masih Bank Maybank dan BCA ya. Oke, berikutnya ada Pak Eri nih ya. Apa bedanya Babe Next Day, Babe Rek, Muku Like Pack sama Muku Puas? Wah, oh, ini masing-masing servis ya. Ntar saya share ke ini ya. Oke, mungkin bisa di-review ulang Pak untuk masing-masing paketnya Pak. Ya, kita review kembali ya untuk produk multi kurir dalam kotaknya. Itu diawali dengan Dako, Puas, Babe Reguler, Babe Next Day, dan Muku Like Pack. Jadi untuk Muku Dako itu adalah kiriman dalam kota dengan estimasi 1-2 hari dengan harga 8.000. Sedangkan Muku Puas dan Muku Like Pack ini tiba di hari yang sama. Ini ada notice ya, ada info ya di bawahnya, itu tiba di hari yang sama dengan cut off di jam 12 siang. Di sini juga ada keterangannya di 22.000 itu adalah 3 kilo pertama untuk Muku Puas. Jadi 3 kilo pertama di 22.000, kilo berikutnya di 10.000. Sedangkan Muku Like Pack tiba di hari yang sama, sedangkan 12.000 tersebut per kilonya. Jadi ini Muku Like Pack ini per kilo ya, hitungannya per kilo. Jadi kilo pertama di 12.000, sedangkan Muku Puas per 3 kilo pertama 22.000. Secara servis sama, tiba di hari yang sama, cuma yang membedakan adalah presentasi nominalnya. Jadi ini starting di 3 kilo, ini starting per kilonya. Sedangkan sedangkan Babe dan Babe Next Day, ini Babe reguler, itu kita bisa klik ya, di sini ada button, kita bisa klik. Nah, untuk Babe sendiri adalah per 10 kilo. Jadi untuk dalam kotanya 25.000 tersebut adalah 10 kilo pertama. Untuk selanjutnya di harga 2.500. Antar kota 30.000 untuk 10 kilo pertama. Kilo selanjutnya di harga 3.000. Ini untuk antar kotanya. Di sini juga ada info tambahan. Dalam kota saat ini yang tersedia baru All Bandung to All Bandung dan Jabodetabek to Jabodetabek. Antar kotanya All Bandung to Jabodetabek. Jadi di sini ada informasi ya. Jadi kita bisa klik yang tertera di sini ya. Kita bisa klik, akan tertampil info tambahan bahwa dalam kota dengan harga tersebut itu di 10 kilo pertama, untuk kilo berikutnya juga tertera harganya. Untuk Babe Next juga sama, ada info. Secara servis sama, yang membedakan adalah estimasi tibanya. Untuk Babe reguler tibanya di 3-4 hari, Babe Next Day adalah tiba di keesokan hari, seperti itu.
Ya, kita lanjut ke berikutnya kalau ada pertanyaan. Oke, baik. Ganti lagi nih Pak NCT-nya Pak. Iya, kalau dulu waiting in city hanya satu produk ya, sekarang berubah menjadi 2 produk dengan estimasi yang berbeda. Gitu, oke. Baik, sebentar. Jadi itu ya perbedaannya ya, banyak. Jadi mulai dari tadi yang antar kota itu All Bandung ke Jabodetabek ya. Itu juga berlaku sebaliknya ya Pak, Jabodetabek. Tidak, di situ ada notis tidak berlaku sebaliknya. Jadi hanya All Bandung to Jabodetabek, tidak berlaku sebaliknya. Oke, baik. Jadi hanya itu ya. Antar kota All Bandung tuh Jabodetabek. Iya. Kalau dalam kota baru ya All Bandung ke All Bandung, Jabodetabek tuh Jabodetabek. Sementara kalau untuk antar kota itu berlaku All Bandung tuh Jabodetabek, tapi bukan berlaku sebaliknya ya Pak ya. Betul. Oke, baik. Not. Ya itu bisa jadi ke depan sudah sebaliknya gitu ya. Iya. Ya, jadi Bapak Ibu ini luar biasa ya, buku ini akan terus progres ya. Jadi untuk servis-servisnya pun juga akan terus berubah ya, atau akan ada update terus. Makanya pastikan Bapak Ibu terus update ya, baik itu di Beranda News Beranda, News for Agent, ataupun di pelatihan-pelatihannya ya, seperti itu. Jadi saat ini layanan makin banyak, makin lengkap. Jadi untuk memudahkan customer untuk mengambil opsi ya, barang ini mau dikirim pakai apa nih, gitu ya. Kalau misalkan Mukudako artinya dalam kota ya, itu juga lebih hemat ya. Yang pasti kalau daerah ada mukunya jauh lebih hemat semuanya nih ya, dari paketnya juga lebih lengkap gitu ya. Tapi sementara untuk area-area yang belum ada multi kurir, artinya belum ada hub di sana, tapi ya masih bisa menjalankan muku justipnya atau muku si cepat ya Bapak Ibu. Seperti itu. Oke, berikutnya Pak Gunawan. Terima kasih Pak Agus dan Pak Imam. Meeting Zoom-nya sangat bermanfaat di Izin Live. Siap Pak Gunawan ya. Oke, luar biasa. Dari Pak Eri lagi ya. Kalau line parcel belum ada di Justip atau di menu ya, line parcel. Untuk layan parcel itu tersedianya hanya di kota-kota tertentu. Jadi pada saat kita pengecekan transaksi, jika layan parcel tersebut di kota terkait, maka itu adalah support dari pihak vendor terkait. Misalkan dari Jakarta, di Jakarta sendiri aja di Gambir itu layan parcelnya belum tampil, berarti memang belum sesuai dengan kesediaan dari pihak jasipnya, seperti itu, bukan dari sisi mukunya. Jadi misalkan dari Pak, di daerah saya kok ada layan parcelnya, ya itu adalah tergantung kesediaan dari sisi jasipnya, seperti itu. Secara sistem kita udah open. Oke, baik. Oke, jadi untuk line parcel itu akan muncul di area-area tertentu ya, karena sesuai regulasi di line parcelnya ya, seperti itu. Oke, berikutnya ada Bu Puji ya, Bu Puji Rayuningsi. Tanya lagi dong Pak, kalau misal kita terdaftar di Tangsel, apakah aplikasi hanya bisa untuk area terdaftar di Tangsel tersebut? Kebetulan saya buka di Cirendu, tapi tinggal di Depok. Kalau menggunakan aplikasi di Depok gimana? Ini saya bantu jawab ya. Jadi kalau misalkan bukanya di Tangsel, berarti nanti kurirnya akan pick up di alamat Tangsel, gitu ya. Tapi kalau misalkan Ibu tinggal di Depok, lalu mau transaksi di Depok, harus mengajukan perubahan alamat dulu Ibu, ya. Nah, mengajukan alamat perubahan yang sebenarnya di Tangsel bisa diubah ke Depok, ya. Intinya kurir akan pick up sesuai alamat merchant, ya. Kalau misalkan merchantnya di Tangsel, ya kita akan pick up sesuai Tangsel juga. Kalau Depok ya nggak bisa kan, gitu, karena nggak kedetek alamatnya, seperti itu. Apalagi kalau WFH gini kadang mau kirim dari rumah juga, ya seperti itu ya Ibu. Jadi langsung aja pengajuan perubahan alamat ya, seperti itu. Oke, tak terasa ternyata udah jam 3 ini ya. Oke, luar biasa ya. Saya sedikit tambahan 2 menit sebentar.